Hai, kembali lagi di channel YouTube saya, Cucan Imami. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Kali ini saya akan membahas BPOM. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu BPOM? Nah, BPOM merupakan lembaga pemerintah non-departemen, yaitu sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001. BPOM ini juga bertugas sebagai mengawasi peredaran obat-obatan, makanan, serta kosmetik. Kemudian ada tugas dan fungsi BPOM, yaitu pertama, memberikan pelayanan informasi, yang kedua, menerima pengaduan, dan yang ketiga, mengolah dan meneruskan informasi. Wewenang BPOM antara lain: 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 4. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta industri farmasi. 5. Penetapan pedoman konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat. Fungsi BPOM sesuai dengan Pasal 3 Nomor 80 Tahun 2017 antara lain: 1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedua, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Ketiga, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawasan dan selama beredar. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar. Yang kelima, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Dasar hukum yang mengatur tentang BPOM antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang label dan iklan pangan. Berikut merupakan contoh video penerapan dari BPOM. Hai guys, apa yang kita makan sekarang menentukan kesehatan kita di masa depan loh. Kalau kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi, saat dewasa nanti tubuh kita akan sehat dan kuat. Nah, ternyata salah makan bisa bikin kita menjadi sakit loh, seperti diare, mual, dan muntah. Tubuh kita membutuhkan gizi yang dapat diperoleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Salah satunya melalui jajanan. Jadi, kita harus bisa memilih jajanan yang aman. Kira-kira jajanan seperti apa ya yang aman untuk tubuh kita sekarang hingga masa depan? Jajanan yang aman adalah jajanan yang tidak mengandung kuman yang berbahaya, bahan kimia berbahaya, dan benda asing yang tidak seharusnya ada di jajanan. Kuman yang berbahaya, contohnya salmonella, dapat menyebabkan sakit perut, tipes, atau penyakit lainnya. Bahan kimia berbahaya, contohnya formalin, boraks, pewarna rodamin B, pewarna metanil yellow. Jika dikonsumsi terus-menerus, dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Lalu, benda asing yang tidak seharusnya ada di jajanan, contohnya isi staples atau rambut, dapat membahayakan kita yang mengonsumsinya. Jika kita akan jajan, perhatikan ya, apakah pedagang sehat dan bersih? Pastikan gerobak dan warung juga bersih, serta perhatikan apakah lingkungannya bersih. Jangan lupa, pedagangnya juga harus menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, jajanan yang kita beli bisa berasal dari pangan segar seperti jajanan buah potong, pangan siap saji seperti mie ayam, siomay, ketoprak, dan pangan olahan terkemas seperti keripik, minuman kemasan, biskuit, dan lainnya. Jika kita jajan berupa pangan segar seperti buah potong, coba perhatikan warnanya. Apakah masih cerah alami? Tampilannya, apakah masih segar atau tidak? Serta harum khas buah. Jika jajananmu berupa pangan siap saji, maka perhatikan juga jajanan disiapkan dalam wadah bersih dan tertutup, menggunakan pembungkus yang bersih dan aman,
tidak menggunakan kertas bekas atau koran. Hindari jajanan yang berwarna mencolok, tidak basi, dan tidak berbau aneh. Jika jajananmu berupa pangan olahan terkemas, ingat ceklik. Cek kemasan dalam kondisi baik atau tidak, cek label, cek nomor izin edar seperti BPOM RIMD, BPOM RIML, dan PIRT. Cek masa kedaluarsa. Yuk guys, cerdas memilih jajanan yang aman agar selalu sehat sepanjang masa. 5 kunci keamanan pangan keluarga. Keamanan pangan merupakan kunci utama agar terhindar dari keracunan makanan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam menyiapkan pangan yang aman. Untuk itu, perlu menerapkan 5 kunci keamanan pangan, yaitu 1. Membeli pangan yang aman. 2. Menyimpan pangan dengan aman. 3. Mengolah pangan dengan aman. 4. Menyajikan pangan dengan aman. Dan 5. Menjaga kebersihan. Kita mulai dengan kunci pertama, membeli pangan yang aman. Pada saat berbelanja, perhatikan hal berikut. Pilih tempat yang bersih, lihat kebersihan dan kesehatan penjual. Urutan berbelanja dilakukan berdasarkan daya simpan produk, yaitu dimulai dari 1. Pangan olahan terkemas. 2. Pangan kering. 3. Produk bakery atau roti-rotian. 4. Produk susu dan olahannya. 5. Pangan segar. 6. Pangan dingin dan beku. 7. Pangan siap saji. Jika membeli pangan olahan terkemas, lakukan pengecekan dengan cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Sedangkan untuk pangan segar, pastikan kondisinya segar, baunya tidak busuk, warna cerah atau sesuai. Untuk pangan siap saji, perhatikan hal berikut. Pangan disimpan dalam wadah tertutup, kondisi bersih, warna tidak mencolok. Kunci kedua, menyimpan pangan dengan aman. Cara menyimpan pangan dengan aman yaitu 1. Simpan secara terpisah. 2. Simpan dalam wadah tertutup. 3. Gunakan prinsip FIFO, first in, first out, yaitu gunakan stok lama terlebih dahulu. Atau FAFO, first expired, first out, yaitu gunakan bahan yang masa kadaluarsanya paling cepat berakhir. 4. Untuk penyimpanan dalam kulkas atau lemari pendingin. Sebelum dibekukan, potong produk sesuai porsi untuk 1 kali masak, agar mudah dilelehkan. Simpan pangan matang di rak atas dan pangan mentah di rak bawah. Kunci ketiga, mengolah pangan dengan aman. Dimulai dari bahan baku, yaitu cek air. Cuci bersih bahan baku dengan air mengalir. Jangan gunakan bahan baku yang sudah kadaluarsa, walaupun rasa, bau, dan penampakannya masih baik. Cara melakukan thawing atau pelelehan pangan beku. Simpan pada rak bawah lemari pendingin. Atau simpan di bawah air mengalir atau rendam dengan air. Atau bisa gunakan microwave. Untuk peralatan masak, gunakan peralatan yang bersih. Gunakan peralatan berbeda untuk pangan mentah dan matang. Jika peralatan sama, cuci terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pangan yang lain. Gunakan sendok yang berbeda untuk mencicipi dan mengambil makanan. Untuk proses pemasakan, masak pangan hingga matang. Masak makanan berkuah hingga mendidih. Jika melakukan pemanasan kembali, lakukan pemanasan hingga mendidih. Kunci keempat, menyajikan pangan dengan aman. Penyajian pangan yang aman yaitu pangan panas disajikan dalam keadaan panas. Pangan dingin disajikan pada kondisi dingin. Jangan biarkan pangan matang berada pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Pangan segar yang langsung dikonsumsi harus dicuci dengan air mengalir dan dibilas dengan air matang. Kunci kelima, yaitu menjaga kebersihan.
selalu mencuci tangan. Gunakan celemek yang bersih. Cuci dan keringkan peralatan lalu simpan di tempat bersih. Untuk menghindari cemaran, gunakan lap yang berbeda untuk mengeringkan tangan dan mengeringkan peralatan. Cuci bersih dan simpan spons di tempat kering. Jaga dapur selalu bersih dan kering. Gunakan tempat sampah tertutup dan jangan biarkan sampah bertumpuk. Kita bisa membeli, menyimpan, mengolah, dan menyajikan pangan dengan aman, serta menjaga kebersihan untuk mewujudkan keamanan pangan.